Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan kembali ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat di dalam mata kuliah produksi hijauan pakan ternak. Dalam kesempatan ini kita akan jelaskan tentang pemeliharaan hijauan pakan ternak. Ada beberapa hal yang kita akan lakukan ya di dalam proses pemeliharaan tanaman pakan ini. Yang pertama kita lakukan penyulaman, yang kedua setelah disulam kita kontrol gulmanya atau dikenal dengan penyiangan. Kemudian kita lakukan pendangiran, pembumbunan atau tanaman rumput atau rumpun ya. Kemudian pengairan, irrigation. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan pemupukan dan selanjutnya dilakukan pengendalian hama dan penyakit, disease and pest control. Kemudian dilakukan pemotongan pendahuluan atau defoliasi pendahuluan. Tujuannya untuk apa? Untuk merangsang anakan pada tanaman rumput dan merangsang percabangan pada legume. Ya. Nah, aktivitas yang kita lakukan diantaranya adalah penyulaman. Apa tujuannya penyulaman ini? Adalah untuk mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh. Kemudian kita lakukan penggantian dilakukan dengan tanaman yang tumbuh lebih dari satu tanaman dalam satu lubang tanam. Kemudian tanaman tersedia sebagai pengganti yang sebelumnya kita siapkan ya sebagai tanaman yang digunakan nantinya untuk menyulam. Kemudian ditanam dengan biji atau stek baru dengan harapan pertumbuhan yang terbelakang atau ketinggalan atau stagnasi atau tidak bisa beradaptasi. Kemudian dilakukan perlakuan khusus supaya dia bisa seimbang dengan tanaman yang telah tumbuh terdahulu. Nah, berikutnya kegiatan yang dilakukan di dalam pemeliharaan itu adalah kontrol gulma atau penyiangan. Ada beberapa tanaman yang kita tidak harapkan tentunya ya bersaing nantinya dengan tanaman yang atau tanaman utama. Penyiangan tanah yang baik akan mengurangi pertumbuhan gulma dan mempercepat pertumbuhan tanaman utama. Contoh ya, walaupun sama-sama jenis rumput, kita tidak pengen atau tidak ingin banyak gulma seperti alang-alang atau Imprata cylindrica ya. Ada ilalang, ada alang-alang yang menyebutnya di beberapa daerah yang mungkin kita tidak pengen itu ada di lahan hijauan pakan kita atau di pasture kita atau lahan atau padang pengembalaan kita. Penanaman yang benar dalam alur penanaman, kemudian peletakan rumput yang tepat memberikan keuntungan tanaman yang mudah. Nanti dia lebih survive, tidak terganggu oleh tanaman yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kontrol gulma atau penyiangan ini menghilangkan, mengurangi tanaman pengganggu atau liar atau yang tidak diinginkan atau dikenal dengan kompetitor sebagian atau seluruhnya. Secara mekanik dengan dicabut, dicangkul, dilandak atau dicacah dengan rotari atau traktor. Bisa juga kita lakukan secara kimia dengan menggunakan herbisida selektif atau mematikan gulma tetapi tidak tanaman utamanya. Kemudian secara biologis mendangir dan memupuk tanaman utama sehingga pertumbuhannya lebih baik, pertumbuhan gulma akan menjadi terhambat. Kemudian pada tanaman pakan penghasil biomasa pada tanaman muda atau setelah ditanam. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam mengontrol gulma atau dilakukan penyiangan ini. Nah, problem utama adalah di dalam kontrol gulma ini ya, problem utamanya adalah tumbuhnya semak liar. Nah, pengontrolan
ini bisa dilakukan secara biologi atau insek, kemudian secara mekanis, misalnya dengan kimia, bahan kimia, selektif memilih herbisida, kemudian dosis yang tepat, kemudian cara penggunaan. Contoh herbisida TCA, trichloroacetic acid 2,2, dichloropropiononic acid 2,4T, ya. Perlu adanya ahli WIT atau ahli gulma dengan memperhatikan kondisi iklim dan kesuburan tanah. Kemudian kita perhatikan dengan seksama efek samping terhadap manusia dan lingkungan, ya. Nah, kemudian berikutnya di dalam proses pemeliharaan tanaman ini juga kita lakukan pendangiran. Apa itu pendangiran? Pendangiran itu adalah menggemburkan permukaan tanah di sekitar tanaman. Nah, sambil mengeliminasi atau mengurangi persaingan dengan gulma. Kemudian kita lakukan aerasi atau dengan harapan ya aerasi meningkat. Terjadinya aerasi meningkat atau ini nanti akan meningkatkan sifat fisik tanah sehingga pertumbuhan tanaman itu meningkat. Di samping itu, pendangiran itu juga bisa mengurangi penguapan air tanah. Dilakukan pada padang rumput dengan spesies rumput tegak, ya, membentuk rumpun atau bagian tanah yang terbuka, padat atau gulma. Dilakukan setelah pemotongan atau cut and carry. Nah, kegiatan berikutnya di dalam pemeliharaan tanaman itu adalah pembumbunan. Tanaman rumput yang tegak membentuk rumpun ditanam dalam barisan, ya. Menaikkan, menimbun tanah di sekitar tanaman itu adalah membumbun. Kemudian merangsang pembentukan pilar, ya. Kemudian merangsang perkembangan perakaran. Nah, ini contoh di beberapa tempat dilakukan seperti ini, ya. Dibikin alur-alur yang bisa menghilangkan gulma, ya. Ini jadi secara ini menggunakan sapi, ya, ataupun bisa juga menggunakan kerbau. Nah, berikutnya yang paling urgent ya di dalam proses pemeliharaan tanaman itu adalah pemupukan tanaman pakan tadi. Nah, tanah biasanya di daerah tropis ini miskin P karena terjadi leaching atau pencucian. Dampaknya adalah pH yang rendah, dikarenakan kalsium atau Ca rendah, demikian pula P. Mereka biasanya antara CaP itu terjadi asosiasi yang apabila salah satunya defisien maka dimungkinkan antara keduanya itu akan defisien. Nah, P atau fosfor faktor pembatas keberhasilan penanaman legume, ya. Jadi untuk legume itu sangat diperlukan unsur fosfor atau P. Kemudian rumput lebih tahan terhadap pH tanah tropik yang bervariasi. Sementara legume toleran pH rendah asal, ya. Asal itu tersedia fosfor, ya. Timbangan kalsium, magnesiumnya juga mendukung, kemudian kandungan aluminiumnya atau Al tidak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya aluminiumnya terlalu tinggi, jadi tanahnya sangat masam juga, legume juga tidak akan toleran, tidak akan tahan dia. Sementara sulfur dan molybdenum, ya, Mo pada tanah tropik kadang defisien. P diberikan sebelum tanam, ya, kita sebar biji legume. Kemudian magnesium untuk pembentukan nodul, ya. S sulfur esensial untuk sintesis protein pada hijauan pakan yang kita tanam. Kemudian pemupukan ini bertujuan yaitu untuk menambah unsur yang kurang. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum dilakukan pemupukan ini kita analisis dulu tanahnya sehingga tahu sebetulnya lahan atau tanah itu yang kurang apa, ya, sehingga pemupukan kita itu akan lebih efektif kalau kita tahu
tanah atau lahan kita itu kekurangan yang unsur apa saja. Jadi nanti kita baru kita lakukan rekayasa pemupukan itu sesuai kekurangan atau yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Kemudian mengganti unsur yang hilang, yang diambil misalnya cut and carry, jadi diambil, dipotong, dibawa untuk pakan ternak itu sebagian unsur hara itu kan sudah masuk ke tanaman untuk berproduksi ya, tanaman kemudian kita ambil. Ini butuh input atau masukan. Kemudian disenggut oleh ternak atau dimakan ternak secara langsung. Kemudian bisa juga unsur hara itu menguap, kemudian terjadi pencucian tadi atau leaching atau terlarut di bawah air, apalagi kondisinya terjadi erosi misalnya, itu semakin memperparah kondisi unsur hara di suatu lahan. Kemudian ada unsur tersebut memang terikat oleh tanah yang tidak mungkin dia ini bisa terserap atau diserap oleh tanaman atau berubah menjadi senyawa lain yang tidak tersedia. Ini sudah berasosiasi dengan mungkin senyawa yang lain yang tidak mungkin tanaman itu menyerap dari unsur hara tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyeimbangkan unsur dalam tanah supaya tanaman yang kita tanam itu optimal mendapatkan unsur hara. Kemudian memfasilitasi ketersediaan unsur hara yang lain, misalnya pH rendah tambah kalsium supaya pH-nya bisa meningkat. Kemudian ketersediaan P-nya juga meningkat. Dikenal kalau di masyarakat itu kita lakukan pengapuran lahannya. Ya, sebelum kita lakukan penanaman tanaman utama, biasanya di tanah yang masam itu kita coba atau kita lakukan dengan pengapuran. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, pemupukan ini juga unsur yang kurang atau defisiensi menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan atau produksi. Jadi unsur ini harus kalau bisa balance ya sesuai dengan kebutuhan rumput yang kita pelihara. Kemudian ditentukan dengan sampling, analisis tanah. Ini penting ya, berkali-kali kita ulangi bahwa pentingnya sebelum pemupukan kita tahu sebetulnya lahan atau tanah kita itu defisien dari unsur apa, sehingga benar-benar kita di dalam melakukan pemupukan itu bisa kita lakukan dengan tepat ya, sesuai dengan kebutuhan unsur hara di dalam tanah yang tentunya yang diinginkan oleh hijauan pakan atau tanaman yang ada di atasnya. Ditambah dengan percobaan pot atau tes pada tanaman sensitif, kemudian percobaan di lapangan, analisis komposisi tanaman, kemudian penampilan atau penampakan daun. Itu bisa kita lakukan. Nah, nutrisi atau unsur hara tanaman, bahan organik CHO ya, atau CO2 dan H2O lebih dari 90%. Kemudian unsur makro NPK, S dan kalsium, magnesium ya. Kemudian unsur mikronya bisa itu kuprum, zinc, mangan, ferum, boron dan molibdenum. Kemudian fungsi nutrien dalam tanaman N misalnya itu dibutuhkan sebagai penyusun protein dan NPN non protein nitrogen, kemudian asam amino, asam nukleat dan lain sebagainya ya. Kemudian P dibutuhkan untuk transfer energi ya, proses enzimatik, kemudian K itu berhubungan dengan sistem enzim tanaman. Kemudian selanjutnya magnesium adalah bagian dari molekul klorofil. Nah, kita tahu klorofil itu berfungsi di dalam proses fotosintesis tanaman. Kemudian kalsium adalah kation utama dalam tanaman. Sedangkan ferum atau zat besi adalah untuk sintesis klorofil merupakan komponen utama dari sitokrom. Kemudian klor ya esensial bagi tanaman, tetapi klor ini cukup banyak dalam atmosfer. Sementara kobalt ya CO itu esensial untuk simbiosis legium
penyusun vitamin B12 bagi ternak atau dikenal dengan cyanocobalamin ya. Dan biasanya antara kobal dengan vitamin B12 ini berasosiasi dia di dalam mendukung vitamin B12 ya. Kemudian berikutnya adalah Na, tanaman kadar garam tinggi atau ketahanan. Ini biasanya di daerah pantai ya. Kemudian molybdenum biasanya berfungsi untuk fiksasi nitrogen oleh rhizodium ya. Kemudian zinc, seng ya, penyusun hormon pertumbuhan untuk auxin. Kemudian Cu, kupron itu untuk sintesis protein. Ini adalah beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman untuk dia bisa mempunyai pertumbuhan yang baik dan otomatis untuk produksi hijauan pakan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang macam pupuk ya. Ada pupuk buatan pabrik, anorganik dan organik. Kandungan unsur hara tunggal bisa nitrogen ya. Misalnya kita tahu urea yang Anda sering lihat yang terdiri dari 46% nitrogen ya, kemudian CO NH22 ya, itu adalah rumus kimianya Za atau amonium sulfat ya 45%, kemudian fosfor itu di pasaran dikenal dengan Sp superfosfat, kemudian Sp36 berarti 36% ya, PO2O5, DSP juga 45%, TSP 46% ya. Kemudian kalium ya, biasanya mereka atau di pasaran itu ada KCl di mana 50% itu K2 kandungannya adalah 50% K2O ya, ZK itu biasanya K2SO4 ya. Ada pupuk majemuk ya yang sudah diproduksi, misalnya Gandasil, Rustica Yellow, Amophos dan lain-lain. Sementara pupuk organik bisa gunakan pupuk kandang atau kompos. Nah, ini beberapa hal yang gambaran ya tentang nitrogen ya, soil ini hubungan antara nitrogen di dalam ternak, kemudian organic soil nitrogen ya, ya ini adalah beberapa interaksi nitrogen. Ini ada di dalam ini ya, crush ya, ini di dalam rumputnya, ini nitrogen dalam leguminosa, kemudian di dalam pupuk ya, fertilization. Ini siklusnya yang terjadi di berbagai ini ya, step di dalam ini di dalam tanah, di dalam pertumbuhan. Nah, siklus unsur hara tanah dalam padang rumput ya, ini yang terjadi seperti ini ya, misalnya nitrous oxide NO2 ini ada amonia NH3 yang menguap ya, biasanya asalnya dari animal manure atau pupuk kandang. Nah, ini ada biasanya ada beberapa tanaman yang bisa memfiksasi nitrogen dari udara ya oleh akar kerjasama dengan berbagai macam bintil akar yang di situ ada mikroba ya. Kemudian ini di nitrogen N2, kemudian nitrat oxide NO2, nitric oxide NO, ini terjadi penguapan ya. Ada yang dibawa oleh runoff atau erosi. Nah, sementara ini ya di dalam tanah sendiri yang soil asam ini ya, organic soil, tanah organik atau organic nitrogen and microbial biomass, kemudian terjadi proses immobilization, mineralization ya, kemudian didapatkan NH4. Nah, nanti ditangkap atau diserap oleh akar ya. Nah, ini adalah proses yang terjadi di padang rumput. Nah, ini misalnya agriculture land, tanah ya, kemudian ini hampir sama ya, ada inorganic fertilizer, livestock manure, biological
chemical nitrogen fixation yang biasanya dilakukan oleh kerjasama antara bitil akar, ya, ada bakteri di situ, kemudian atmospheric deposition, ya, kemudian organik, ya, organic fertilizer, pupuk organik, seed and planting material. Nah, ini adalah proses. Di dalam ini kita lakukan harvested crop production, kemudian grass and fodder crop production. Nah, ini akan menghasilkan nitrogen balance, apakah surplus atau defisit di dalam air, di dalam tanah, water juga. Di udara, tanah dan air, ya. Ini adalah nitrogen outputs, ini nitrogen inputsnya. Nah, ini nitrogen cycle, ya, siklus dari nitrogen, ya. Kemarin sempat kita jelaskan kenapa kita menanam legume, ya, salah satu fungsinya adalah legume itu bisa memanfaatkan dengan bantuan berbagai macam mikroba di bintil akarnya, bisa menangkap oksigen bebas intinya. Jadi ini di atmospheric nitrogen, kemudian ini ada dari udara, ya, bisa dilakukan fixation and deposition, ya, bisa juga asalnya dari animal manure and biosolids, kemudian di dalam tanah biological fixation dan oleh legume, tanaman legume, ya, misalnya di sini, ya, ini organic nitrogen, amonium, kemudian dilakukan uptake, dimanfaatkan oleh tanaman. Nitrit juga NO2, ya. Demikian yang ini tentang nitrogen cycle. Nah, pada tanaman sendiri, ya, ini di siklus fosfor misalnya di dalam tanah disimulasikan seperti ini, ya. Modeling plant growth, modeling P uptake by roots, kemudian modeling P fosfor, soil availability, ya. Nah, ini input misalnya 30 kg fosfor per hektar per years, ya. Mineral fertilizer, animal manure, dan biosolid ini yang dimasukkan. Ini bisa terjadi runoff, ya, erosi. Kemudian ini mineral ini soil solution, ya, bioavailable pool, ya, dan ini ada mikroorganisme sekitar 150 kg fosfor per hektar. Nah, leaching ini tergantung pada leaching variabel, kalau terjadi pencucian, ya, dari fosfor ini. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini. Tetap semangat, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.